look in the mirror, mirror and go away and have a good day. So take a look in the mirror. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stella Devania, singer, songwriter, dan rapper. Sekarang aku pengen bahas tentang proses pembuatan lagu tuh kayak gimana sih. Tujuan aku buat bikin video ini adalah karena aku ngerasa banyak banget musisi di luar sana yang pengen masuk ke industri musik, tapi nggak pengen semuanya dilakuin sendiri gitu. Bukan berarti aku menyepelekan kemampuan mereka ya. Cuman kalau misalkan di bahasa Inggris ada sebutannya tuh spread too thin. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia sih, tapi kalau di bahasa Indonesia itu maksudnya kamu nyoba untuk melakukan sekian banyak hal, tapi akhirnya jadinya satupun kamu nggak ada yang master gitu, nggak ada yang expert jadinya. Itu kan merugikan diri kalian sendiri kan. Daripada kayak gitu lebih baik kalian kerja sama gitu. Makanya aku pengen bahas setiap prosesnya, dan aku harap dari sini kalian bisa ambil posisi kalian pengennya sebagai apa. Dan abis itu baru kalian cari teman kalian mungkin yang mereka punya kemampuan di bidang lain dan kalian bisa kerja sama. Perumpamaannya kita bisa perumpamaan sebagai kayak dokter umum sama dokter spesialis. Bukan berarti dokter spesialis nggak bisa melakukan hal-hal yang dokter umum bisa lakukan kan, bisa dokter spesialis juga. Cuman mereka lebih hebat lagi di sebuah satu jurusan gitu. Nah, dari spesialisasi mereka itu akhirnya mereka jadi dianggap lebih mahal kan dibanding kalau kamu berusaha ngelakuin semuanya tapi akhirnya satupun kalian gak ada yang master gitu. Nah itu yang aku harapkan dari akhir dari video ini. Proses pembuatan lagu itu ada 5. Proses pertama adalah instrumental music making, atau bisa juga dibilang beat making atau composing, banyak banget sebutannya tergantung dengan genre dari instrumen yang kalian pakai. Proses kedua adalah vocal dan lyrics writing. Proses ketiga itu recording. Proses keempat mixing. Habis itu terakhir mastering. Nah kalau proses 1 dan kedua itu tergantung orangnya bisa yang mana duluan gitu. Kalau aku prosesnya selalu kayak gitu. Oke, pertama mari kita bahas instrumental music making. Yang pertama harus dipikirkan adalah atmosfernya, emosinya pengen kayak gimana. Itu nomor 1. Karena habis itu kalian harus bikin dinamikanya. Misalnya lagu yang pengen kalian bikin adalah marah. Saya marah ke orang, nggak mungkin tiba-tiba bla 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 bla, pasti ada alasannya kenapa kalian marah gitu. Nah jadi build up, sebutannya build up itu harus ada. Biasanya kalau aku itu chorusnya, emosinya paling kuat. Termasuk terbaliknya, kalau misalkan marah berarti emosi sebaliknya maafin orang, forgiveness. Nah kalau misalkan forgiveness berarti kebalikannya dong, yang awalnya marah abis itu chorusnya malah dia turun karena aku maafin dia setelahnya gitu. Nah itu tugasnya instrumental music maker, baik itu sebutnya beat maker atau komposer atau siapapun. Tugas mereka adalah di situ, mereka harus bisa ngasih tahu emosinya kayak gimana. Nah kalau misalkan electronic music, untuk bikin emosi tersebut atau dinamika lagunya itu jauh lebih simple. Karena electronic music sekarang itu biasanya mereka cuma nambahin atau ngurangin instrumen yang ada. Misalnya di intronya cuma ada drum sama keyboard, tapi abis itu begitu masuk verse ditambahin apa, abis itu masuk bridge atau build up-nya masukin apa, abis itu di chorus semuanya paling rame biasanya gitu. Abis itu nanti masuk ke verse kedua turun lagi. Nah kalau misalkan di electronic music kayak gitu lebih simple jalan pikirnya, bukan berarti lebih gampang ya. Nah kalau misalkan di alat musik yang lebih konvensional kayak gitar, itu cara untuk bikin dinamika lagunya kita bisa. Contohnya lagu aku judulnya Sunday Morning Sun. Itu intro, begitu masuk ke verse, Sunday morning as I wake up. Padahal si kuncinya cuma 2 loh, cuma G sama C. Tapi habis itu masuk chorus jelas beda lagi. Why do we give up? Why do we let go? Begitu. Itu dinamika sebutnya. Atau cara lain selain untuk cara maininnya gitu, kamu bisa cara metik atau ngegenjringnya itu sama, tapi chordnya jadinya beda. Contohnya ini Waktuku Bersama Sahabatku judulnya. Itu intro dan verse-nya. Begitu masuk ke bridge, di saat hari-hari
begitu masuk ke chorus balik lagi. Ayolah kawanku kita beranjak. Gitu. Cuma itu yang penting adalah dinamika, karena kamu harus menyampaikan emosinya kayak gimana. Oke, step kedua adalah vokal dan lyrics writing. Ini spesialisasinya aku. Sebenarnya kalau misalkan untuk vokal, aku tuh nggak pernah mikir sih. Jadi nggak pernah kayak harus lebih enak suaranya kalau misalnya enak lebih kayak gini gitu. Itu aku biasanya ngikutin musiknya aja. Makanya juga kenapa aku lebih suka untuk stepnya selalu instrumentalnya dulu, baru aku bikin lirik dan nada. Karena kalau untuk nada aku nggak pernah bermasalah. Kayak talent orang kan beda-beda ya, ada yang emang talentnya kan, ada yang bisa main gitar improv tiba-tiba dan itu keren banget gitu kan. Talent orang makanya beda-beda. Buat aku buat bikin nada itu simple banget, termasuk lagu rap bisa aku nadain tiba-tiba gitu. Maka dari itu biasanya aku nggak pernah mikirin kalau nada, makanya juga aku nggak bisa ngasih saran ke orang tua soal gimana caranya bikin nada vokal. Kalau misalkan penulisan lirik itu banyak yang sebenarnya paling dasarnya banget peraturan bikin lirik itu adalah rima sih ya. Pas ini pelajaran SD loh, ABAB, ABAB, AABB, atau bisa AAA, BBBB gitu. Cuman terutama pop Indonesia sekarang aku perhatiin mereka udah kayaknya pada nggak peduli sama rima. Sebenarnya emang iya sih, kamu nggak harus buat ngikutin peraturan-peraturan yang udah ada. Emang nggak harus, cuman kalau misalkan kamu ikutin peraturan yang udah ada, itu biasanya lebih gampang buat diingat sama orang. Contohnya aku ini, I was messed up, so messed up, I shouldn't have let you go. Why didn't I stop you from walking out that door? When I love you so much, I love you more. Jadi lirik yang berima itu lebih gampang untuk dicerna, lebih gampang untuk dihafal sama pendengar, dan lebih catchy aja buat didengarnya gitu. Makanya kenapa rima itu dari dulu lumayan banget kan, rima kayak pantun di itu Indonesia. Terus puisi juga harus berima. Karena itu emang rima itu emang gampang untuk didengar dan enak buat didengar dibanding yang kalau nggak berima. Meskipun sebenarnya kalau misalkan kamu nggak berima pun orang nggak akan komplain sih gitu. Selain rima ada juga sebutannya itu figurative speech. Itu klasifikasinya banyak. Ada kayak personifikasi, simile, terus hiperbola, apalagi ya, metafora, banyak banget kan. Itu figurative speech. Maksudnya figurative speech itu kayak misalnya aku mau bilang I love you, ngebosenin banget nggak sih buat aku cuman bilang I love you aja sebagai lirik gitu. Itu artistiknya di mana gitu, bagian artistisnya dari mana itu, Pak. Kita ngobrol sehari-hari juga ke temen bisa bilang I love you, ya kan? Membosankan gitu loh jadinya. Jadi untuk bikin hasil karya kita lebih menarik, kita bisa pakai figurative speech tersebut. Contohnya si Hwasa, anggota Mamamoo, dia bilang for with the sun. Maksudnya apa itu, orang banyak yang bingung kan, for with the sun. Ternyata kalau misalkan kita artiin satu-satu, for itu sa, with itu rang, with the sun itu he, jadi sarang he. Itu lebih menarik gitu, terutama kalau misalkan kamu ngebaca liriknya dan begitu kamu paham maksudnya, oh maksudnya itu gitu loh. Tapi ya balik lagi, sebenarnya figurative speech juga nggak perlu harus puzzling itu loh. Contohnya kayak lagu aku yang tadi, walk out the door. Walk out the door itu dia bukan, itu figurative speech atau expression yang udah sangat wajar gitu. Tapi itu figurative speech loh. Maksudnya dia nggak, artinya bukan secara harfiah gitu. Walk out the door itu maksudnya meninggalkan aku selamanya, ya kan? Mutusin aku, maksudnya walk out the door tuh gitu. Nah terus satu lagi adalah terutama bagian chorus. Bagian kita tuh nggak harus terlalu pusing mikirin rima, pusing mikirin figurative language. Terutama kalau misalkan chorus, makanya kadang-kadang disebutnya hook, adalah kita harus mikirin yang paling catchy atau menarik di telinga orang. Contohnya lagu aku Phone Call, judulnya chorus itu kayak gini, ring ding 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 ding, always have to answer. Phone call, ya kan, telepon, terus liriknya ring ding 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 ding. Itu udah apa ya, udah
tanpa aku harus bilang itu bunyi ringtone, orang udah langsung paham gitu. Dan itu sangat mudah untuk diingat gitu liriknya sama orang lain. Nah, lirik-lirik kayak gitu terutama paling populer itu di Korea ya. Karena mereka suka banget buat bikin kata-kata lirik-lirik yang nggak ada artinya gitu. Tapi sama mereka diartiin sendiri. Ya aku nggak bisa ngasih contoh sih karena aku kan nggak ngerti bahasa mereka ya. Tapi kalau K-pop itu terutama zaman sekarang itu sangat umum sekarang pakai lirik-lirik kayak gitu yang aneh-aneh, nggak ada artinya itu teh. Yang penting orang inget aja gitu. Nah, oke, proses selanjutnya itu ada recording. Untuk recording itu banyak banget orang yang nganggap sepele karena mereka pikir tinggal pencet tombol habis itu udah mulai recording gitu. Ya benar sih, secara teknikal emang begitu cara recording gitu. Tapi terutama sekarang banyak nganggap sepele itu karena kan banyak yang jual home recordingnya sekarang, dan mereka pikir jadinya gampang untuk ngelakuin recording sendiri. Padahal sebenarnya yang paling penting dalam recording itu kadang-kadang kita nada udah bener, cara main bener, teknik bener, tapi ada sesuatu aja gitu yang kurang. Nah, kalau misalkan seorang recording engineer, kalau dulu sebutannya, kalau sekarang biasanya sama produser langsung. Produser itu biasanya dia kan yang punya visi ya, dan dia langsung tahu gitu apa yang kurang tuh. Meskipun kita ngerasa itu udah perfect, tapi pasti ada dia yang bisa tahu apa yang kurang. Nah, kita sebagai orang yang lagi recording, kalaupun kita punya ilmunya dia ya, belum tentu kita bisa sadar kalau misalkan ada yang kurang dari performa kita saat kita lagi recording. Karena saat kita lagi recording, kita lebih fokusnya jelas ke teknik, ke teknik dan ke bener atau enggak cara kita nyanyi atau cara mainin alat musiknya gitu. Sedangkan yang dicari oleh produser itu, apalagi zaman sekarang dimana ada pitch correction ya sebutannya, jadi lebih baik kamu fals daripada image yang dia butuhkan itu nggak dapat gitu, atau emosi yang dibutuhkan itu nggak dapat. Biasanya yang dicari itu emosinya itu loh. Dan yang aku bilang, jadi kita yang lagi recording belum tentu sadar, tapi mereka yang recording tapi kayak produser biasanya mereka sadar karena mereka punya visi ke depan apa yang mereka mau kayak gimana gitu. Nah, kalau buat aku sekarang, dulu juga aku punya home recording kayak gitu. Tapi kan sekarang aku posisinya ada di kosan ya. Dan sebenarnya kalaupun aku masih di rumah, aku bakal tetap punya prinsip daripada aku buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang effort, buang-buang tenaga untuk nge-recording sendiri, yang nanti akhirnya juga begitu pindah ke studio akhirnya harus recording ulang. Lebih baik udah aja aku recording pakai apapun yang ada, pakai HP misalnya, habis itu pindahin, jadi bikin demo doang gitu di rumah. Habis itu demonya selesai baru pindah ke studio recording ulang di sana. Dan mereka kan nanti kan ada engineer-nya di sana, nanti si engineer-nya bakal ngasih tahu aku kurangnya apa. Daripada harus 2 kali, lebih baik udah aja dari awal, jangan ada effort gitu, cuman yang penting demonya beres gitu. Ya kalau misalkan kalian pengen jadi recording engineer atau pengen buka home recording studio sendiri, nggak masalah, jelas, selama kalian fokus di satu hal itu gitu. Maksud aku, jangan sampai berusaha pengen untuk menghemat uang gitu. Lagian apalagi kalau misalkan kalian cuma vokalis ya, recording itu cuman 100.000 kok per jam, murah banget. Jadi ngapain harus capek-capek nginin sendiri gitu. Udah aja lebih baik, atau kalau nggak kerja sama. Soalnya kan kadang-kadang juga yang aku bilang, jadi aku nggak ngelarang kalian untuk menguasai lebih dari satu hal ya, tapi jangan semuanya dilakukan sendiri gitu. Misalnya kayak mixing sama master itu biasanya barengan kan, satu orang gitu loh. Terus mereka juga biasanya bisa recording. Terus atau biasanya produser dia juga bisa mixing gitu loh. Jadi nggak masalah juga kalian punya skill lebih dari satu, selama dua-duanya kalian master dan expert di hal itu. Nah, terus mixing. Untuk mixing itu sebenarnya yang paling dasar banget tugas mereka itu adalah level. Level itu bahasa awamnya volume. Maksudnya adalah kita kan di sini banyak
setiap recording kan banyak banget instrumennya kan, ada gitar, ada bass misalnya, tergantung musik lagunya sih mau kayak gimana. Tapi ya itu misalnya musik band aja ya, musik rock misalnya, itu kan instrumennya banyak. Nah kalau misalkan di recording jangan sampai kita capek-capek udah record, abis itu salah satu instrumennya nggak kedengeran, ngapain gitu kan. Nah jadi tugas paling dasarnya mixing engineer adalah dia harus bisa menyesuaikan levelnya biar semuanya tercampur, makanya disebutnya mixing kan, nyampur gitu loh. Nah abis itu efek paling dasar yang harus mereka, yang selalu dipakai di lagu apapun adalah pertama kompresor. Kompresor itu maksudnya kita kan kalau misalkan nyanyi, suara kita kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang lebih besar, kadang-kadang suaranya ada yang lebih lembut gitu kan. Nah kompresor itu tugasnya adalah biar jangan terlalu loncat-loncat si suaranya gitu. Jadi kalau misalkan suaranya terlalu besar, desibelnya diturunin, kalau misalkan terlalu kecil desibelnya dinaikin. Jadi threshold atas, threshold bawah. Itu kompresor. Terus terakhir adalah reverb yang selalu dipakai di lagu macam apapun pasti ada itu. Tugas reverb adalah untuk imaging sebutannya. Imaging itu maksudnya kita kan sebenarnya recording di studio ya, tapi kita pengen nunjukin di lagu kita seolah-olah kita tuh lagi tampil di sebuah tempatnya kayak gimana. Apakah venue-nya itu di panggung gede, apakah itu di concert hall kecil, ya kan? Semakin besar tempatnya, semakin besar reverbnya, semakin kecil tempatnya, semakin kecil reverbnya gitu. Atau kadang ditambah echo ya, jelas. Abis itu banyak efek-efek lain, terserah itu mah ya, mereka pengennya kayak gimana gitu. Jadi selain itu juga mixing engineer biasanya mereka yang paling mahal bayarannya juga, karena mixing engineer yang mereka yang nambahin efek gitu. Ada juga yang buruk banget sih mixing engineer. Aku pernah dapat mixing engineering yang sampai suaranya kayak bukan suara aku, nggak tahu suara aku diapain itu. Aku benci banget sama recording itu, sampai hari kita ke tempat lain jelas. Nah itu tugas mixing. Kalau misalkan mastering, jujur aja ya, karena aku belum pernah mastering sendiri, jadi aku nggak tahu yang detailnya banget. Yang pasti kalau misalkan tugas dasarnya seorang mastering engineer itu gini, kalau misalkan mixing itu kan tracknya, recording track itu banyak kan, ini gitar, ini vokal, ini bla 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 gitu. Setiap instrumen dia punya tracknya masing-masing, atau suara 1, suara 2, atau bahkan efek juga kadang-kadang punya tracknya sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan mastering itu udah digabungin semuanya sama mixing engineeringnya, digabungin jadi satu track. Abis itu sama masteringnya baru ditambah-tambah lagi apa yang kurang. Biasanya mereka perubahannya itu sedikit banget, terutama untuk hal-hal kayak mastering. Perubahannya itu benar-benar sedikit banget. Terutama paling penting itu kayak contohnya di Spotify, semua platform punya peraturannya masing-masing, tapi yang aku tahu cuma Spotify. Termasuk TV juga dia punya requirements-nya untuk audio. Tapi kalau Spotify itu dia punya maksimal berapa dB, minimal berapa dB. Dan itu jangan sampai melewati, jangan sampai kurang. Kalau misalkan lebih atau kurang, sama Spotify bakal dikompres sendiri. Nah kompresnya itu jelas karena bukan sama manusia kan, sama AI-nya gitu. Jadinya biasanya hasil jelek dibanding kalau misalkan sama manusia langsung secara manual kita pastiin si levelnya atau tadi volume, bahasa awamnya meskipun sebenarnya beda, biar levelnya itu sesuai dengan requirements yang ada gitu. Itu tugas paling dasarnya mixing engineer. Tapi kalau misalkan detailnya banget, level secara tingkat tingginya, aku jujur aja nggak tahu, karena aku belum pernah ketemu mastering engineer expert gitu, spesialis di mastering. Aku belum pernah ketemu. Biasanya orang-orang yang aku ketemu mixing dan mastering langsung digabung gitu. Oke, itu aja pembahasan hari ini. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih banyak, kalian bisa subscribe di channel aku Sladevania. Ketemu lagi di video selanjutnya, bye! Then teach a God, teach a God, teach a God.